Kalau kita berjalan-jalan ke laut, kemungkinan besar kita akan menjumpai hewan yang satu ini berenang ke sana kemari. Ubur-ubur adalah binatang laut tak bertulang belakang yang termasuk dalam filum Cnidaria. Ubur-ubur yang dimaksud adalah hewan dari kelas Schylpzoa yang sering disebut ubur-ubur sejati. Umumnya ubur-ubur berukuran 2–40 cm, tetapi ubur-ubur yang lebih besar bisa mencapai 1–2 meter, seperti spesies terbesarnya Cyanea capillata atau lebih dikenal dengan surai singa. Ubur-ubur dapat ditemukan di lautan seluruh dunia dari permukaan sampai laut dalam, tetapi tidak terdapat di air tawar. Ubur-ubur memakan beragam makanan seperti krustasea atau ikan yang mereka buru menggunakan organel nematosista yang terdapat di tentakelnya. Nematosista adalah ciri khas filum Cnidaria, berupa sel berbentuk jarum yang berfungsi menusuk dan menyuntikkan racun ke mangsanya. Ubur-ubur tidak punya kepala, mulut dan anusnya terletak di lubang yang sama. Sisi yang dekat mulut disebut oral dan sebaliknya disebut aboral. Ubur-ubur memiliki tentakel yang dipenuhi nematosista di sisinya. Ubur-ubur adalah binatang diploblastik atau mempunyai 2 lapisan sel utama, sedangkan binatang yang lebih kompleks adalah triploblastik yang mempunyai 3 lapisan utama. 2 lapisan sel utama ubur-ubur adalah eksoderm di bagian luar dan gastroderm di dalam. Di tengahnya adalah mesoglea yang berfungsi sebagai rangka. Nematosista adalah sel yang berfungsi menusuk dan menyuntikkan racun pada mangsanya. Nematosista terdiri atas organel cnida atau cnidosista yang berbentuk kapsul, serta gulungan benang yang berisi racun. Di ujung benang terdapat kait yang dapat menusuk mangsa. Untuk memicu tembakan, nematosista memiliki silia atau rambut halus yang disebut cnidosil dan terdapat operkulum sebagai penutup cnida. Nematosista adalah senjata yang sangat efektif. Satu nematosista mampu melumpuhkan arthropoda dan ikan kecil. Sebagai anggota Cnidaria, ubur-ubur memiliki 2 bentuk tubuh, yaitu polip yang menempel di dasar laut dan medusa yang dapat berenang bebas dan berbentuk cangkir terbalik. Medusa bergerak menggunakan otot yang menarik tubuhnya sehingga air di dalam rongga tubuhnya akan keluar dan mendorongnya. Mesogleanya yang elastis mengembalikan bentuknya seperti semula dan ubur-ubur dapat mengulangi gerakannya lagi, sedangkan polip bergerak lamban dengan merayap seperti siput. Ubur-ubur tidak punya otak atau sistem saraf pusat. Namun, mereka punya jaring saraf yang terdiri dari neuron yang dapat merespon pada berbagai rangsangan. Cnidositnya memiliki silia yang dapat mendeteksi kontak fisik dan indera yang dapat mendeteksi zat kimia seperti bau. Kombinasi ini memungkinkan cnidosit menembak sasaran yang tepat. Cnidosit juga terangsang dan ikut menembak apabila cnidosit di dekatnya juga menembak. Ubur-ubur mendapat makanan dengan berbagai cara, di antaranya predasi atau berburu mangsa, menyerap zat organik yang larut di air, menyaring partikel makanan di air, dan mendapatkan nutrisi dari alga simbiotik di dalam selnya. Kebanyakan ubur-ubur mendapatkan makanan lewat predasi. Ubur-ubur menggunakan nematosistanya untuk melumpuhkan mangsanya, lalu dimasukkan ke dalam mulut menggunakan tentakelnya. Setelah masuk rongga pencernaan, sel kelenjar di gastroderm mensekresikan enzim untuk mencerna makanan. Nutrisi yang didapat disalurkan ke seluruh tubuh menggunakan aliran air yang dikontrol silia di gastroderm atau gerakan otot.
nutrisi dikirimkan ke lapisan sel terluar lewat difusi. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna dikeluarkan lewat mulut menggunakan aliran air. Ubur-ubur tidak punya organ pernapasan, tetapi bernapas melalui kedua lapisan sel dengan menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke sekitarnya. Beberapa jenis yang bersimbiosis dengan alga fotosintetik dapat mengalami kelebihan oksigen yang berakibat fatal, sehingga mereka memproduksi antioksidan untuk menetralisir oksigen yang berlebih. Semua cnidaria mampu beregenerasi atau bereproduksi secara aseksual. Medusa memiliki kemampuan regenerasi terbatas, tapi polip mampu melakukannya secara penuh. Oleh karena itu, polip seperti koral mampu tumbuh kembali walaupun dihancurkan predator. Ubur-ubur mengalami reproduksi dengan daur hidup antara bentuk polip dan medusa. Larvanya berenang sampai mendapatkan tempat yang cocok untuk menempel, lalu larva tumbuh menjadi polip. Polip tumbuh besar sampai dewasa, lalu menarik tentakelnya dan memotong tubuhnya secara horizontal. Proses ini disebut strobilasi. Bagian yang terpotong berenang bebas sebagai medusa muda. Medusa tumbuh sampai dewasa, sedangkan polip melanjutkan proses strobilasi. Bagian yang terpotong berenang bebas sebagai medusa muda. Medusa tumbuh sampai dewasa, sedangkan polip melanjutkan proses strobilasi. Medusa dewasa memiliki kelenjar reproduksi di gastrodamnya. Kelenjar ini dapat menghasilkan sel telur atau sperma yang dapat dikeluarkan saat musim kawin tiba. Telur yang dibuahi menjadi larva dan memulai daur hidupnya lagi. Peristiwa bergantinya cara reproduksi dari seksual tahap medusa ke aseksual tahap polip atau sebaliknya disebut metagenesis. Proses ini juga dapat ditemukan pada beberapa tumbuhan, misalnya lumut. Ubur-ubur terdiri dari sekitar 200 spesies yang dibagi dalam 3 ordo berikut. Coronata. Spesies ini umumnya tinggal di laut dalam, sehingga mereka memiliki kemampuan menghasilkan cahaya sendiri bioluminescent. Kemampuannya akan aktif jika hewan ini disentuh. Kemampuannya dapat ia gunakan untuk mengejutkan dan menipu predator yang mencoba memangsanya. Bioluminescent juga dapat digunakan untuk menarik perhatian mangsa. Rhizostomat. Ordo ini tidak punya tentakel, tetapi mereka memiliki 8 lengan bercabang dan penuh nematosista. Lengan ini semakin ke pusat semakin menjadi satu. Mereka juga memiliki mulut yang kecil yang berjumlah banyak, tidak seperti Scyphozoa lainnya. Rhizostoma memiliki anggota yang dijadikan konsumsi oleh manusia, baik untuk makanan maupun pengobatan. Sekitar lebih dari 90 spesies dari ordo ini telah teridentifikasi. Smallostoma. Ordo ini adalah ubur-ubur yang paling dikenal masyarakat. Ciri khas mereka adalah memiliki 4 tentakel oral tentakel panjang yang menempel di mulut. Tentakel ini juga memiliki sel penyengat nematosista. Tentakel lain menempel di sisi payung ubur-ubur. Smallostoma dapat ditemukan di lautan di seluruh dunia. Industri makanan dari ubur-ubur dapat ditemukan di Tiongkok dan Asia Tenggara. Jenis yang dapat dimakan adalah dari ordo Rhizostomae. Misalnya, ubur-ubur meriam Stomolophus meleagris dan ubur-ubur Apirhopilema esculentum. Hewan ini biasanya dikeringkan atau digarami sebelum dimasak. Itulah sedikit gambaran tentang ubur-ubur. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Jika ingin tahu lebih banyak tentang ubur-ubur, jangan malu untuk bertanya. Terima kasih.